Halo guys, senang ketemu kamu dalam video saya kali ini. Kali ini saya rekaman bukan di dalam mobil, tapi di luar mobil atau di sebuah taman tepatnya. Everything oke ya. Kali ini saya mau bicara tentang inti daripada kekristenan. Ya. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan sekedar beragama, bukan sekedar pergi ke gereja, bukan sekedar pelayanan bahkan. Tapi kekristenan bicara bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Bisa saja nih, kita aktif di gereja, kita suka pelayanan, setiap hari mungkin kita ke gereja. Tapi kita tidak mengenal dengan Tuhan. Kita tidak bergaul dengan Tuhan. Kita jauh dengan Tuhan. Gak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan. Kekristenanmu hanya agamawi saja. Ngikutin liturgi gereja, peribadatan, dan lain sebagainya. Tapi gak ada hubungan dengan Tuhan. Ini seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat loh. Mereka yang terlihat lebih rohani, mereka yang duduknya paling depan ketika peribadatan berlangsung, mereka mungkin bahkan tinggal di bait Allah, ngurusin peribadahan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa saya bilang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mengenal Tuhan? Karena gini, ketika Yesus datang atau Mesias itu datang, Juru Selamat itu datang, mereka tidak mengenal Mesias itu. Malahan mereka memusuhinya. Malahan mereka ingin berencana membunuhnya. Bahkan benar bahwa akhirnya mereka menyalibkan dan membunuh Yesus. Nah, ini yang dikhawatirkan kekristenan kita. Jangan sampai kekristenan kita hanya agama saja, tapi kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Firman Allah berkata, mereka ikut dalam ibadah, mereka beribadah, tetapi hatinya jauh daripadaku. Bahkan di Matius 7 ayat 22 dikatakan bahwa Tuhan akan menolak, mengenyahkan orang-orang yang tidak dikenal Tuhan. Dikenal, bicara tentang hubungan. Jadi saya mengajak melalui video ini, yuk punya hubungan yuk dengan Tuhan. Yuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Gimana sih caranya? Nah, kamu bisa menyiapkan waktu. Ya, karena hubungan itu pasti harus ada waktu yang disediakan. Waktu untuk apa? Waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan. Waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Dalam apa? Dalam saat teduh kamu. Ya. Yuk suka baca Alkitab, yuk suka nyembah Tuhan, yuk suka ngobrol sama Tuhan di saat kamu sedang melakukan saat teduh. Kalian tahu nggak bahwa Tuhan sampai hari ini masih berbicara kepada umatnya, kepada kita. Jadi kalau kamu doa, usahakan dua arah, bukan satu arah. Maksudnya gimana? Kalau kamu doa, kamu boleh menaikkan permohonan-permohonan kamu, lalu setelah itu semua selesai, kamu beri kesempatan Tuhan dengan berdiam diri, meminta Tuhan berbicara. Ya. Kadang-kadang kita berdoa, lalu amin, lalu tinggal pergi. Padahal Tuhan pengen ngomong sesuatu, Tuhan pengen berbicara sama kita. Yuk kembangkan berdoa dua arah. Kita berdoa menyampaikan isi hati kita, dan yuk kita coba menanti-nantikan Tuhan berbicara apa buat engkau. Lalu yang selanjutnya, berbicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan, yuk dalam keseharian kamu. Artinya apa? Bergaulah dengan Tuhan dalam aktivitasmu sehari-hari. Contoh kamu yang sedang sekolah, di sekolah kamu libatkan Tuhan. Kamu yang sedang kerja, sedang pelayanan mungkin, atau melakukan hal yang lain, libatkan Tuhan di apapun yang kamu lakukan. Ya, dalam hari-hari kamu, entah naik mobil, entah naik motor, coba ngobrol dengan Tuhan. Jangan hanya diam saja. Percayalah Tuhan ada di sebelah kamu, menyertai kamu, betul nggak? Yuk ngobrol, ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, ada cerita-cerita dengan Tuhan, ada kesaksian-kesaksian dengan Tuhan.
Jangan jadi Kristen katanya. Kata pendeta, Tuhan Yesus baik. Kata teman saya, Tuhan Yesus luar biasa. Tapi itu katanya orang-orang, terus kamu ngalami nggak? Nggak. Jangan ya. Tapi yuk punya hubungan dengan Tuhan. Punya cerita dengan Tuhan. Yuk bergaul dengan Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Mengenal hatinya Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan. Amin. Ya, mungkin itu aja. Semoga diberkati. Amin. God bless you.